Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Monalisa Panjaitan dan Yati Maisara. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi-materi dasar akuntansi. Nah, jangan lupa ditonton videonya ya teman-teman. Baik, langsung saja saya akan bertanya mengenai dasar-dasar akuntansi kepada Mbak Yati Maisara. Nah, Mbak Yati, sebagai seseorang yang sudah duduk di bangku perkuliahan dan sudah belajar mengenai akuntansi, untuk orang awam, hal-hal apa saja sih yang harus kita tahu mengenai dasar-dasar akuntansi ini? Oke, terima kasih kepada Mbak Mona untuk pertanyaannya. Untuk hal dasar-dasar akuntansi, yang pertama kita harus mengetahui apa itu persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Untuk pengertiannya sendiri, aset sama dengan sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dalam satuan bentuk uang gitu. Sedangkan kewajiban adalah utang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dan modal itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu persamaan dari akuntansi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk orang awam, hal-hal dasar yang harus kita ketahui itu adalah persamaan akuntansi yang seperti Mbak jelaskan tadi. Nah, kita sedikit berberawak kepada laporan keuangan ya nih Mbak, karena hasil dari sebuah siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, macam-macam laporan keuangan yang Mbak tahu itu apa? Coba dijelaskan. Oke, di dalam laporan keuangan itu ada 4 jenis. Di mana yang pertama itu ada neraca, yang kedua itu ada laporan laba rugi, yang ketiga itu ada laporan perubahan modal, dan yang keempat itu ada laporan arus kas, di mana keempat ini merupakan isi dari laporan keuangan yang biasanya terjadi di akhir periode, begitu Pak. Jadi kalau misalnya salah satu dari 4 ini tidak ada, apakah laporan keuangan itu akan menjadi laporan keuangan yang benar atau memang tidak bisa disusun ketika keempatnya tidak ada? Saya rasa tidak bisa disusun keempat-empatnya jika tidak ada, karena akuntansi itu merupakan hal yang nyata gitu. Karena perhitungannya tuh harus benar-benar tepat. Karena jika tidak ada satu yang balance, susah gitu. Karena biasanya tuh jika akuntansi itu sudah balance hasilnya, tetapi tetap harus diperiksa kembali gitu. Karena biasanya ada terjadi kekeliruan. Baik, terima kasih kepada Mbak Yati karena sudah menjelaskan mengenai laporan keuangan dan penjelasannya sangat jelas. Kemudian suatu laporan keuangan itu berguna untuk diterapkan di suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis apa saja sih yang ada yang memerlukan siklus akuntansi atau laporan keuangan pada kenyataannya sendiri? Oke, yang saya ketahui itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu badan perorangan, di mana badan perorangan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh dia sendiri, disusun siklus akuntansinya oleh dia sendiri gitu. Yang kedua itu ada persekutuan. Badan persekutuan ini biasanya dilakukan oleh lebih dari 2 orang begitu. Dan yang ketiga itu ada badan perseroan, di mana badan perseroan ini dilakukan oleh pemilik atau pemegang saham, Mbak, begitu. Baik, terima kasih Mbak Eri. Jadi kalau misalnya membahas mengenai organisasi bisnisnya, apakah itu kan tadi ada perusahaan perseorangan ya? Itu kan berarti dia berdiri sendiri. Kalau misalnya untung, ya untungnya untuk dianya sendiri, dan kalau misalnya rugi, ruginya untuk dirinya sendiri. Nah, apakah memungkinkan jika suatu perusahaan perseorangan tidak memiliki seorang akuntan untuk menghandle keuangan di perusahaannya? Karena melihat kalau misalnya perusahaan perseorangan itu sudah pasti kan dia tidak terlalu besar seperti itu. Coba berikan penjelasan. Mungkin untuk akuntan sendiri nggak perlu ya, menurut saya sih, karena
itu badan perseorangan itu kan dibangun sendiri. Pasti yang membangun sendiri itu udah siap menerima konsekuensi apa yang akan dia lakukan ke depannya, melihat modal yang akan dia keluarkan, keuntungan yang mereka dapat, pasti semua sudah dipertimbangkan begitu. Berarti kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan organisasi bisnis lainnya sangat-sangat memerlukan seorang akuntan ya, karena memang tidak hanya dirinya sendiri yang menghandle suatu perusahaan, tetapi melibatkan banyak orang. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi akuntansi pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah ilmu teman-teman yang menonton video ini. Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.